Sebagai Ketua Umum DPP KNPI secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang ke Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia. Tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia. Karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke. Jangan karena pernah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan. Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan juga. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harusnya diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Saya beri ilustrasi. Anda boleh saja lahir dan besar di rumah saya, tetapi untuk menjadi tuan rumah di rumah saya itu tidak akan mungkin saya akan berikan kesempatan itu. Tidak logis namanya. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Jangan. Ini yang saya ingin menggugah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, masih soal Umar Bonte ya. Jadi kalau ada pernyataan rasis seperti ini, ya kita kritik sebagai pembelajaran kepada publik. Jangan dibiarkan saja. Karena kalau dibiarkan tanpa counter wacana nanti dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi saya mengatakan tidak perlu diadukan lah. Masa kita main polisi-polisian cemen kan. Tapi kita counter sebagai pembelajaran. Nah rupanya ada counter, bukan counter ya, respons, tanggapan dari Anies Baswedan. Menarik ya, apa yang ditanggapi atau dituliskan atau yang dibuat oleh Anies Baswedan untuk menanggapi ujaran rasisme dari Umar Bonte ini. Coba kita lihat dan juga nanti kita bahas bahwa Indonesia ini yang namanya pejuang itu ada yang bangsa asing atau bangsa keturunan, ya termasuk Abdurrahman Baswedan. Ada juga yang namanya Dwes Dekker ya kan, pendiri Industry Party ya. Kemudian ada juga Lipogian kalau tidak salah. Dan jangan lupa pahlawan-pahlawan olahraga juga keturunan. Aneh nih Umar Bonte masih mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Tapi kita lihat ya. Ini respons Demokrat dan Anies setelah diserang pernyataan rasis Ketua KNPI Umar Bonte. Dan ini menarik ya. Jadi cool Anies menanggapinya. Tapi sebelumnya kita bacakan bagaimana tanggapan dari Demokrat dulu yang disampaikan oleh Johnson Sitindaun ya. Johnson Sitindaun. Jadi Partai Demokrat yang menjadi salah satu parpol pengusung Anies menjadi capres pun merespons pernyataan Umar Bonte tersebut. Ini Bonte, ya Bonte. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun mengungkapkan terkait istilah Presiden Asli Indonesia telah dihapuskan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Seperti sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam video terdahulu ya. Johnson mengatakan istilah asli telah dihilangkan dan menjadi calon presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri ya. Warga negara lain. Ia pun mendukung atas perubahan istilah tersebut melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena jika kita masih pakai kata asli seperti di Undang-Undang Dasar lama, sangat sulit sekarang apalagi puluhan tahun ke depan untuk menentukan keaslian orang Indonesia ini. Terlebih dengan semakin banyaknya perkawinan campuran. Jadi suatu saat Denny Indrayana misalnya pernah mengatakan kalau dia juga keturunan Chinese sesungguhnya, Tionghoa. Jadi dari buyutnya atau dari kakek atau neneknya. Wajar ya karena dia orang Kalimantan, banyak keturunan Tionghoa di sana. Masa mau kita bentuk lagi lembaga badan untuk menentukan keaslian seseorang jadi orang Indonesia asli? Tulis Johnson dalam akun Twitter pribadi. Kemudian Johnson pun menjelaskan terkait unsur historis dalam istilah warga Indonesia asli karena dilatar belakangi suasana saat era kemerdekaan Indonesia. Karena pada waktu itu masih ada Jepangnya. Ketika mau merdeka itu kita masih dibayang-bayangi penjajahan Jepang dan Belanda yang mau datang lagi. Untuk itulah norma Indonesia asli dibuat untuk mencegah agar tidak terbuka peluang kesempatan bagi orang Jepang atau Belanda jadi presiden Indonesia. Jadi niatnya bukan untuk menyekat keturunan timur asing yang saat itu juga ada yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia jelasnya. Johnson juga mengatakan bahwa perdebatan terkait warga negara Indonesia asli telah selesai usai adanya amandemen UUD 1945. Menurutnya, perdebatan istilah tersebut di masa kini hanya digunakan untuk kebutuhan politik praktis saat mendekati pilpres serta bertujuan untuk memecah belah. Menghilangkan kata asli itu adalah bukti kebinekaan kita yang kesekian di bangsa ini dan harus diakui ini juga adalah sebuah kerelaan dan kelapangan dada yang luar biasa dari kita pribumi untuk menghilangkan sekat itu tuturnya. Agar semua etnis di bangsa ini baik di zaman kolonial dia masuk kelompok timur asing meliputi Tionghoa, Arab, India dan lain-lain ataupun dia bumi putra saat ini sekarang ini bisa merasakan kemerdekaan yang sama. Punya kesempatan yang sama dan tidak ada lagi diskriminasi sambung Johnson. Oke. Bagaimana dengan Anies ya? Anies unggah surat Buya Hamka yang diberikan ke kakeknya. Anies baru saja mengunggah surat dari Buya Hamka yang ditujukan kepada kakeknya AR Baswedan atau Abdurrahman Baswedan. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, surat tersebut ditujukan ke kakeknya pada tahun 1974. Pada caption unggahan tersebut, Anies menulis bahwa surat Buya Hamka ke kakeknya juga dimuat di majalah Panji Masyarakat. Nih majalahnya Buya Hamka ya. Mengenang dan membaca kembali surat dari Buya Hamka kepada kakek di tahun 1974 yang kemudian juga dimuat di majalah Panji Masyarakat. Tulisnya dalam unggahan yang diposting kemarin ya, 12 Mei 2023. Dalam tulisan yang cukup panjang tersebut, salah satu hal yang disinggung oleh Buya Hamka adalah terkait peranakan Arab. Di akhir surat yang dimuat dalam 4 halaman majalah Panji Masyarakat itu, Buya Hamka menyebut bahwa kakek Anies Baswedan adalah orang berpendirian. Selain itu, Buya Hamka juga menuliskan bahwa golongan kakek Anies sudah bangga untuk menjadi bagian dari Indonesia. Saudara Baswedan, saya renungkan sekali lagi fotomu di amslok muka Panjimas nomor 1631. Engkau telah mulai tua sebagai juga aku, tetapi mata masih bersinar berapi-api menunjukkan keyakinan akan kebenaran pendirian dan membayangkan juga rasa syukur karena golonganmu tidak lagi bermimpi tentang padang pasir melainkan hidup dalam alam kenyataan. Kami adalah bangsa Indonesia. Tak ada kekuatan yang dapat menyisihkan kami, tulis Buya Hamka dalam akhir surat ke AR Baswedan. Oh, saya terharu juga ya. Kendati demikian, belum ada penjelasan dari Anies terkait unggahannya tersebut apakah menjawab pernyataan Umar Bonte atau tidak. Orang cerdas pasti dia paham ya apa yang dia inginkan. Jadi apa ya istilahnya, tidak perlu menyanggah karena banyak orang lain yang sudah menyanggah termasuk Refli Harun.
Jadi bukan kelas Anies juga untuk menjawab Umar Bonte, tapi dia cukup tunjukkan hal-hal seperti ini ya, agar orang seperti Umar Bonte ini juga mampu dan mau belajar sejarah. Saya sudah katakan ya, ada aspek yang kemarin saya singgung, yaitu aspek konstitusi dan disinggung juga oleh Johnson Sittendown. Yang kedua aspek demokrasi tentang open competition atau free election atau fair election. Jadi kalau kita bicara tentang free atau fair election, ya saya mengatakan bahwa harusnya lebih terbuka lagi kompetisi kita dengan dihilangkannya presidential threshold. Nah yang ketiga aspek sejarah, perlu juga ya Umar Bonte ini merenungkan sejarah bahwa orang-orang timur asing itu, kalau dulu zaman kolonial, bangsa kita ini dipecah, dibelah. Penduduk Indonesia itu dibelah menjadi 3. Satu, golongan Eropa, kulit putih, dari manapun dia. Yang kedua adalah timur asing, warga negara kelas 2. Dan ketiga bumi putra, warga negara kelas 3. Jadi dalam timur asing itu ada Arab, ada Cina, ada India dan lain sebagainya. Tapi di dalam bumi putra ya Jawa, ada Jawa, ada Batak, Sunda dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa ya ada pejuang yang namanya Dwes-Dekker ya. Jadi kalau kita ada namanya Ernest Dwes-Dekker. Jadi Ernest Dwes-Dekker ini adalah cucu dari Jan Dwes-Dekker. Nah, Jan Dwes-Dekker itu punya saudara yang bernama Edward Dwes-Dekker atau yang dikenal dengan nama samaran Multatuli. Dan dia punya novel yang namanya Max Havelaar. Max Havelaar itu adalah kritik terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia ketika mengeksploitasi orang Indonesia. Bayangkan, padahal dia orang Belanda, tapi wajar saja kemudian saudaranya menurunkan namanya Ernest Dwes-Dekker yang dikenal dengan nama Indonesia Danu Dirja Setiabudi. Inilah yang mendirikan Indonesia Party, Partai Indonesia yang secara jelas-jelas berjuang di ranah politik. Dan Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Dwes-Dekker ini sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sebagai mana halnya Abdurrahman Baswedan ya. Jadi kalau kita di BPUPKI dan di konstituante kita akan menemukan warga-warga keturunan. Jadi aneh juga kalau Umar Bonte ini tiba-tiba mempermasalahkan Anies Baswedan dari sisi keturunan. Apalagi Anies sudah generasi yang kesekian, bukan orang yang langsung dari Yaman ke sini, tapi sudah generasi yang kesekian. Jadi Umar Bonte ya ini pelajaran politik atau pelajaran berpancasila bagi kita semua. Karena Pancasila itu toleransi. Jadi aneh ya, justru kok terkesan pendukung capres lain yang membesar-besarkan perbedaan itu ya, rasisme itu, identitas itu. Padahal Anies Baswedan justru yang dituntut adalah, kalau saya lihat tone-nya ya, 1, demokrasi, 2, pemilu yang jurdil, 3, debat-debat yang lebih substantif. Karena disitulah Anies merasa bahwa harusnya demokrasi dan election itu dilaksanakan. Dan memang iya. Masa kita kemudian lebih mengetengahkan soal gimmick misalnya. Kemarin saya sudah mengungkapkan tentang bagaimana Anies bersikap tentang BUMN yang katanya tidak seharusnya orientasinya pada cari keuntungan misalnya. Anies juga bicara tentang lingkungan soal mobil listrik, di mana dia menolak subsidi kepada pengembang otomotif tersebut yang tidak lain adalah pejabat-pejabat publik di sekitar kekuasaan. Jadi ini adalah sebuah debat yang menurut saya harus ada pay attention dari kita. Pro dan kontra boleh, tapi tidak, ya kalau mau saling menghina sedikit boleh lah. Tapi intinya adalah itu positioning. Nah, kita ingin dengar positioning Ganjar apa, positioning Prabowo apa, begitu dalam setiap permasalahan. Jadi bisa dikupas, bisa dilihat bagaimana penjelasan, bagaimana argumentasi yang mereka bangun ya. Jangan hanya sekedar gimmick, misalnya begitu.
Jadi nanti rakyat cerdas. Dan satu lagi pesan saya ya, kok berpesan ya, nggak usahlah kita main kriminal-kriminalan ngadu-ngadu. Saya betul-betul berharap bahwa ini menjadi pembelajaran, tapi tanggapin di mana salahnya. Karena kita sebagai sebagai negara harus terbuka, harus berani kita membuka hal-hal seperti ini ya, agar kemudian tidak ada api dalam sekam. Biasa saja, Anies Arab, Ahok Tionghoa, siapa lagi? Karena itu adalah fakta sejarah, tapi ukuran nasionalisme itu tidak dilihat dari Anda keturunan dari mana, tapi dari track record Anda. Apakah Anda punya keinginan misalnya untuk menjadi agen asing? Orang yang menjual bangsa ini, yang mengeruk sumber daya manusia, sumber daya alam, lalu menjual sumber daya murah untuk dijual ke negeri lain, itu jauh lebih tidak nasionalis. Jauh lebih tidak pantas untuk menjadi presiden. Jadi kalau ada presiden yang menjalin kerjasama dengan cukong-cukong internasional misalnya, itu jauh lebih tidak nasional dan jauh lebih tidak pantas untuk menjadi pemimpin kita. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.